Baik, sekarang kita masuk ke tahap perkembangan dan implikasinya terhadap kerja kelompok. Nah, diambil dari teori psikososial oleh Erik Erikson, ada 8 tahap psikososial. Nah, kita masuk ke tahap invensi, yang mana pada teori Freud, mereka ada pada tahap oral. Nah, pada tahap oral sendiri yang kita tahu, bayi akan menghisap ASI, menghisap jari, atau memasukkan benda apapun ke mulutnya. Nah, implikasinya pada kerja kelompok yaitu adalah adanya perasaan tidak dicintai dan tidak diperhatikan, dan kebutuhan akut akan cinta dan kepedulian. Kemudian mereka akan mengingat perasaan ditinggalkan, takut, dan ditolak. Kemudian seringkali mencari persetujuan dan penerimaan. Kemudian tidak dapat mempercayai diri mereka sendiri dan orang lain, dan takut untuk mencintai dan membentuk hubungan intim. Kemudian dapat dengan mudah menjadi terisolasi apabila tidak mendapatkan perasaan aman dalam kelompok tersebut. Kemudian peran dari group leader yaitu membantu mereka untuk mengungkapkan rasa sakit yang mereka rasakan. Kemudian mengatasi beberapa hambatan yang mencegah mereka mempercayai orang lain dan menerima diri mereka sendiri sepenuhnya. Kemudian membangun rasa kepercayaan yang merupakan landasan untuk pengembangan kepribadian di kemudian hari. Kemudian membangun suasana kelompok yang memungkinkan anggota merasa aman sehingga mereka dapat memproyeksikan perasaan mereka. Nah, kemudian kita masuk ke early childhood. Nah, di early childhood sendiri pada teorinya Freud, mereka ada di tahap awal. Nah, pada tahap awal sendiri mereka akan belajar tentang kemandirian, memahami kemampuannya, dan belajar mengekspresikan perasaan negatif seperti cemburu, marah, agresif. Nah, pada tahap ini toilet training juga mulai diajarkan. Dari sudut pandang Erikson, pada usia ini anak-anak perlu menjelajahi dunia, bereksperimen, dan menguji batasan mereka, dan diizinkan untuk belajar dari kesalahan mereka. Nah, implikasinya untuk kelompok yaitu biasanya mereka terlalu menggantungkan diri mereka pada orang lain, kemudian cenderung kurang percaya diri, dan belum dapat menerima kemarahan dan kebencian mereka terhadap orang yang mereka cintai. Nah, kemudian pemimpin kelompok di sini bisa menawarkan lebih banyak kesempatan untuk mereka katarsis atau mengungkapkan perasaan mereka yang terpendam. Kemudian membantu menghidupkan kembali situasi masa lalu mereka ketika mereka mulai menekan perasaan mereka. Kemudian dalam lingkungan kelompok yang aman secara bertahap membantu anggota tersebut untuk dapat mempelajari cara-cara mengekspresikan perasaan mereka yang terpendam. Kemudian kita masuk ke tahap preschool age. Nah, di tahap preschool age sendiri pada teori Freud mereka ada di tahap falik. Nah, pada tahap falik mereka mulai memperhatikan alat kelamin dan membentuk identitas seksual mereka. Nah, anak-anak prasekolah itu biasanya akan menjadi penasaran dengan tubuh mereka sendiri. Nah, di sini cara orang tua mereka menanggapi secara verbal maupun non-verbal terhadap munculnya minat seksual anak mereka sangatlah penting untuk mempengaruhi jenis sikap mereka terhadap perkembangan seksualitas mereka. Kemudian implikasinya untuk kelompok adalah biasanya akan ada diskusi tentang masalah yang berkaitan dengan identitas peran gender mereka. Kemudian mereka cenderung mengembangkan rasa bersalah karena mereka mengambil inisiatif. Kemudian mereka biasanya akan menahan diri dari mengambil sikap aktif dan akan semakin membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan untuk mereka. Nah, di sini group leader sebaiknya menawarkan kesempatan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka secara terbuka, kemudian memperbaiki pembelajaran mereka yang salah, kemudian mengatasi perasaan dan peristiwa yang ditekan, dan mendiskusikan pandangan yang berbeda tentang diri sendiri sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian kita masuk ke school age. Nah, di school age ini pada teori Freud ada di tahap latensi.
Nah, tahap atensi sendiri itu biasanya akan ada penurunan minat seksual yang tergantikan pada minat di sekolah, teman sebaya, olahraga, dan berbagai aktivitas baru. Nah, kalau menurut pandangannya Erikson, tugas psikososialnya harus terpenuhi. Kemudian, implikasinya untuk kerja kelompok bagi orang-orang yang memiliki masalah pada tahap atensi yaitu adalah biasanya akan ada perasaan tidak mampu dan inferior akan achievement mereka. Kemudian adanya keengganan untuk menghadapi tantangan baru, ketergantungan, dan kurangnya inisiatif. Nah, kemudian peran leader di sini yaitu adalah untuk peka terhadap masalah sikap anggota dan masalah rendah diri, inferior, dan merasa tidak sanggup dalam melakukan pembelajaran. Kemudian membantu untuk melihat kemungkinan hubungan antara perasaan tidak mampu dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian kita masuk ke adolescence. Nah, di adolescence sendiri ini mereka masuk ke tahap genital kalau di teorinya Freud. Nah, kemudian implikasinya untuk kerja kelompok adalah biasanya akan ada kebingungan identitas dan tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam hidupnya. Kemudian akan ada konflik kemandirian atau ketergantungan. Kemudian peran group leader di sini adalah nanti terkadang akan ada muncul sikap memberontak terhadap leadernya, sehingga penting bagi para leader untuk menyadari dinamika mereka sehingga leader itu tidak bereaksi secara defensif. Kemudian kita masuk ke early adulthood. Nah, dalam pandangan Erikson, kita memasuki masa dewasa setelah kita menguasai konflik yang ada di masa remaja. Nah, di sini implikasinya untuk kelompok adalah biasanya akan banyak waktu yang dicurahkan oleh anggota untuk mengeksplorasi prioritas mereka. Kemudian peserta bergumul dengan masalah keintiman antar pribadi, kemudian tampak pola ketidaknyamanan dan ketakutan menerima dan memberi kasih sayang yang tepat. Kemudian cenderung membahas tentang impian mereka yang tidak terpenuhi, mempertanyakan kebermanfaatan pekerjaan, masa depan, dan mengevaluasi kembali pola hidup mereka untuk menentukan perubahan apa yang perlu mereka lakukan. Nah, di sini peran group leader-nya yaitu adalah mendorong peserta mencari cara untuk mengubah situasi, mencari motivasi kembali, dan mencari makna bagi masa depan mereka. Kemudian menciptakan suasana kelompok yang ideal bagi anggota yang berjuang dengan masalah keinginan untuk mengenali dan menantang ketakutan mereka. Tahap selanjutnya adalah middle adulthood yang berusia 35-65 tahun. Pada tahap ini, individu-individu akan mengalami konflik antara generativity versus stagnation. Nah, seseorang yang sedang berada dalam tahap dewasa tengah pada umumnya banyak merenungi pencapaian selama ia hidup, ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan realita, dan juga intensnya pemikiran-pemikiran tentang hal-hal filosofis mengenai kebermaknaan hidup. Nah, pada umumnya di tahap ini, peserta akan mengalami keputusasaan dalam hidup dan pandangan bahwa hidup mereka tidak bisa berkembang lagi atau stagnan. Sehingga, leader berperan untuk memberikan perhatian serta menginspirasi peserta untuk menemukan pemaknaan hidup yang baru dan menemukan diri mereka kembali dengan cara yang baru. Nah, tahap yang terakhir dari psikososial menurut Erikson adalah later life, di mana pada tahap ini, seseorang akan mengalami konflik antara integrity versus despair. Nah, pada tahap ini, seseorang mulai merasa cemas, khawatir, dan takut atas berbagai macam hal yang akan menimpa mereka di usia tuanya. Pada tahap ini juga, seseorang mulai menyadari bahwa waktu mereka untuk hidup tidak akan lama lagi. Nah, dari krisis-krisis yang dialami tersebut, proses konseling untuk orang dewasa akhir ditujukan untuk meningkatkan aspek-aspek positif dari penuaan, sehingga mereka dapat terbantu di dalam coping terhadap stres di masa-masa dewasa akhir. Di sini, grup leader dapat membantu peserta untuk menyiapkan kepuasan hidup mereka seiring dengan bertambahnya umur, seperti dengan menanyakan apa yang ingin kamu katakan terhadap hidupmu ketika kamu menjadi lansia,
Nah, dengan menjawab pertanyaan seperti ini di dalam kelompok, seseorang mampu mulai menentukan langkah-langkah untuk mencapai integriti atau kepuasan hidup pada usia tuanya nanti. Baik, selanjutnya kita lanjut ke penerapan psikoanalisis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama di sini ada penerapan di dalam kerja kelompok yang ada di sekolah. Nah, di sekolah ini konselor dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam kerja kelompok sesuai dengan usia perkembangan dan tugas yang diberikan. Konselor harus menekankan identity versus identity confusion. Nah, kelompok juga dapat dibentuk untuk membantu anggota dalam mempelajari keterampilan yang sesuai dengan usia untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Pengembangan fungsi ego dapat difasilitasi dengan membuat konsep dan menyusun kelompok konseling sebagai keluarga pengganti yang suportif. Lalu konselor juga harus memahami bagaimana peristiwa masa lalu dapat terus mempengaruhi masalah saat ini. Seseorang pemimpin kelompok harus dapat menyadari faktor-faktor seperti perlawanan, pemindahan, kecemasan, dan berfungsinya mekanisme pertahanan ego. Nah, kesadaran ini akan menambah kedalaman intervensi yang dibuat oleh pemimpin kelompok, meskipun dia tidak mendorong perjalanan ke trauma masa lalu ataupun konflik yang tidak disadari. Nah, memahami konsep psikoanalisis ini akan memberi konselor kelompok cara untuk mengembangkan empati dan bekerja dengan penuh kasih dengan masalah anak-anak dan remaja di sini dan juga saat ini. Selanjutnya ada penerapan psikoanalisis di populasi yang multikultural. Nah, konsep dasar teori psikoanalisis dapat diterapkan untuk memahami orang-orang dari budaya yang beragam. Tetapi terapis kelompok yang berorientasi psikoanalisis juga harus mempertimbangkan contoh-contoh ketika teknik psikoterapi tertentu mungkin tidak sesuai dengan latar belakang klien. Banyak kelompok budaya menempatkan prioritas yang tinggi pada sejarah keluarga. Tinjauan tentang masa lalu klien dan bagaimana masa lalu ini memiliki pengaruh penting pada saat ini. Bekerja dengan cara yang simbolis juga bisa, terutama dengan klien yang enggan membicarakan masalah pribadi mereka. Misalnya, ketika dengan menggunakan gambar keluarga pada periode yang berbeda di masa anak-anak klien nantinya bisa berkata seperti ini. Coba pilihlah gambar yang memiliki arti khusus untuk Anda. Ceritakan apa yang Anda ingat selama ini. Saat Anda melihat gambar itu, pikiran dan perasaan apa yang muncul di benak Anda. Begitu anggota kelompok mulai berbicara satu sama lain tentang ingatan mereka berdasarkan gambar ini, mereka cenderung lebih terbuka dalam menangani masalah yang emosional. Nah, konselor kelompok perlu menyadari bahwa cara interpretasi yang mereka buat juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan asumsi teoritis mereka sendiri. Konselor harus mengadopsi sikap yang fleksibel. Konselor kelompok perlu berhati-hati agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam mengubah kelompok menjadi forum untuk mendorong klien menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya yang dominan dengan mengorbankan pandangan dunia dan identitas budaya mereka sendiri. Jadi praktisi kelompok ini juga perlu menyadari potensi sumber bias mereka sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi dari pendekatan psikoanalisis ini. Dari perspektif feminis, terdapat kritik pada konsep ini, terutama gagasan tentang kompleks Oedipus dan Elektra, serta asumsi tentang inferioritas perempuan. Nah, kritiknya ini karena apa? Karena pendekatan ini ada penekanan pada peran hubungan ibu dengan anak, di mana ibu berperan sebagai penentu fungsi interpersonal anak di masa depan. Nah, pendekatan ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi ibu atas defisiensi dan distorsi dalam perkembangan yang dialami oleh anak. Sedangkan ayah dinilai tidak memiliki efek apapun. Jadi intinya kayak nyala-nyalain ibu karena semua masalah-masalah yang dimiliki anak. Nah,
Nah, selain feminis, juga pendekatan ini gagal untuk mengatasi faktor sosial, budaya, dan politik yang mengakibatkan permasalahan individu. Terapi ini kurang memperhatikan pemecahan masalah jangka pendek dibandingkan dengan rekonstruksi kepribadian jangka panjang. Pendekatan ini dianggap terlalu mewah bagi kebanyakan masyarakat. Klien berpenghasilan rendah umumnya tidak memiliki waktu, sumber daya, ataupun kecenderungan untuk bertahan dalam pendekatan ini. Kenapa? Karena cenderung lama dan butuh biaya yang mahal. Sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung lebih memilih untuk menafkahi keluarga dibandingkan dengan mengikuti terapi ataupun konseling. Baik, sekian dari kelompok 1. Silahkan teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan ataupun feedback ataupun kritik dan saran untuk kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.